Nah, anak-anak, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Untuk menjawabnya, ayo kita lakukan percobaan. Untuk melakukan percobaan, siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama tisu, yang kedua kertas, dan yang ketiga sapu tangan. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini, yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Setelah melakukan percobaan, catat hasilnya pada tabel berikut ini. Kemudian, berdasarkan pengamatanmu, tuliskan 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Kemudian, kamu buat laporan dari hasil percobaanmu. Ayo membaca. Membaca mengenai kisah Ali si biji energi. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku, supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Berikutnya, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran ini. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, coba kamu amati dari gambar ini. Diskusikan pertanyaan ini bersama orang tuamu maupun saudaramu. Ini ibu contohkan 1. Nanti jawabannya tidak 1. Silakan kamu menambahi jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, jika permintaan terhadap jagung tinggi, maka harga jagung akan meningkat. Untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi yaitu dengan memperbanyak pasokan. Ayo membaca. Yuk kita baca teks mengenai sumber daya alam bersama-sama ya. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus berhemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini.